Halo anak-anak, selamat siang. Kembali bertemu dengan Ibu Yanti. Kita akan membahas beberapa hal yang sedang ngetren pada masa ini. Kita belajar melalui apa yang sedang terjadi di sekitar kita saat ini. Yang pertama kita akan membahas apa itu FOMO. FOMO ini merupakan singkatan dari Fear of Missing Out atau yang disebut takut ketinggalan. Takut ketinggalan akan hal-hal yang sedang populer. Ya, hal ini terjadi bukan hanya pada orang tertentu saja. Hal ini bisa terjadi ketika seseorang merasa cemas, khawatir, ya, dia bisa khawatir melewatkan pengalaman atau acara aktivitas yang sedang terjadi di sekitarnya. FOMO tidak hanya sebatas pada kehidupan sosial yang berlangsung, tetapi juga dapat terjadi pada berbagai konteks, termasuk pekerjaan, pendidikan, dan juga hobi seseorang. Kemudian, yang berikutnya adalah bagaimana gejala atau ciri dari orang-orang yang sedang terpapar oleh FOMO tersebut. Ya, yang pertama selalu update dengan media sosial atau event-event lain karena takut akan kehilangan informasi atau momen penting. Ya, sering membandingkan dirinya dengan orang lain sehingga sering merasa tidak puas dengan apa yang ada pada hidupnya. Ya, perilaku konsumtif sering membuat keputusan impulsif, membeli sesuatu, mengikuti acara sesuatu agar tidak ketinggalan. Kemudian sulit untuk menolak atau berkata tidak pada sesuatu hal. Ya, sulit membuat keputusan karena takut melewatkan hal-hal yang penting. Takut ditolak atau dikucilkan. Tidak pernah merasa puas dengan hidupnya, dengan apa yang sudah dia capai. Nah, kemudian apa dampak yang ditimbulkan dari FOMO tersebut? Nah, kita akan belajar 5 hal yang akan Ibu sampaikan pada siang hari ini. Yang pertama, orang yang terkena FOMO, dia akan stres dan selalu merasa cemas, khawatir yang berlebihan, tidak fokus pada pekerjaan, pada hal yang sedang dia kerjakan, tidak produktif, tidak memiliki hubungan yang dalam dengan seseorang, ya, mengalami gangguan tidur, tidak bisa tidur. Kenapa? Karena selalu kepikiran dengan hal-hal itu tadi. Ya, menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak penting. Nah, itu dampak yang ditimbulkan dari FOMO tadi. Kemudian, bagaimana solusinya ketika seseorang sudah mengalami atau supaya seseorang tidak terjerumus dalam FOMO? Yang pertama, menentukan tujuan daripada keuangannya. Ya, bagaimana seseorang memikirkan saya punya uang, saya harus gunakan untuk apa? Jadi harus ada goal dalam kehidupannya. Membatasi penggunaan sosial media. Seseorang harus bisa membatasi dirinya supaya tidak terlalu bergantung pada sosial media. Ya, lebih fokus pada realita. Menyadari siapa dirinya sendiri. Ya, menyadari keberadaannya. Untuk apa dia hidup? Untuk apa dia ada? Gitu ya. Untuk apa dia bekerja? Apa yang menjadi fokus kita? Apa yang kita kejar? Seperti itu ya. Nah, kemudian perlu kita memahami hal-hal tersebut tadi, ya, menguasai diri kita, bagaimana kita hidup, tidak perlu harus bergantung kepada keadaan di sekeliling kita. Yang kedua yang akan kita bahas itu YOLO, ya, YOLO. Apa itu? Bahwa YOLO mengatakan bahwa hidup itu cuma satu kali. Ya. Sering kita dengar bahwa hidup cuma sekali, satu kali. Tidak akan datang yang kedua kalinya. Nah, istilah ini ramai digunakan di media sosial dengan kehidupan bebas, mengasyikkan, bahwa kamu harus melakukan hal-hal yang menyenangkan. Ya, meskipun terkadang itu konyol atau menimbulkan bahaya. Nah, ini yang sering terjadi ya. Kemudian, apa filosofi dari YOLO tersebut? Ya, berakar pada kesadaran akan keperluan hidup yang terbatas. Keberlakuan hidup. Jadi hidup kita kan terbatas, tidak selamanya. Jadi selagi masih hidup, lakukan saja apa yang membuat kamu bahagia, ya.
menekankan pentingnya mengambil risiko. Harus berani ambil risiko, ya. Dan realita yang tidak terelakkan, YOLO mengajak individu untuk melepaskan diri dari belenggu ketergantungan, ketakutan, penundaan, dan penyesalan. Jangan sampai kamu nyesal loh, hidup ini nggak 2 kali, nikmati. Ya, diskon itu nggak datang 2 kali. Mumpung masih ada kesempatan, ambil seperti itu. Kemudian memberi peluang bagi seseorang agar meninjau kehidupan yang bebas, memiliki hidup yang bebas, begitu ya. Nah, itu filosofi dari YOLO tersebut. Contohnya, bagaimana sih contoh sikap hidup YOLO? Nah, sini Ibu akan menjelaskan. Contohnya misal kamu membeli tas mahal, barang-barang branded, ya, barang lain dengan alasan bahwa kamu hanya hidup 1 kali. Oleh karena itu, kamu tidak ingin menyia-nyiakan waktu atau peluang yang ada. Hidup itu cuma sekali, nikmati. Ya, ada orang yang sakit, dia divonis dokter penyakit tertentu, kemudian tidak boleh memakan makanan tertentu. Tetapi dia berkata bahwa hidup itu cuma 1 kali. Siapa tahu besok aku mati. Aku belum memakan makanan ini. Jadi aku harus makan sebelum aku mati. Ya, kesempatan itu tidak ya. Ini yang menjadi pemikiran-pemikiran dari orang-orang yang YOLO tadi. Nah, bagaimana ciri-cirinya orang yang mengidam YOLO atau terinfeksi ya gaya hidup YOLO itu? Sudah diketahui bahwa ada ciri-ciri negatifnya. Ya, mulai menabung dengan sisanya. Jadi, ya kalau ada sisanya ditabung. Mulai menabung dengan sisa-sisa yang ada. Menunjukkan perilaku konsumtif. Belanja sepuas-puasnya. Utang besar dibanding pendapatan. Ya, misalnya dia cuma pendapatannya 3 juta, tapi pengeluarannya 5 juta. So, pasti dia akan utang. Ya, utangnya lebih banyak daripada pendapatannya. Nah, dan ini sangat berbahaya bagi kehidupan manusia ya. Tidak bisa menguasai diri, tidak bisa mengendalikan diri. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan harus terbebas dari sikap tersebut. Nah, kemudian bagaimana solusinya? Cara mengendalikan hidup YOLO tadi. Yang pertama, menciptakan skala prioritas. Kita perlu memikirkan apa yang lebih prioritas, apa yang lebih penting bagi saya. Mana yang harus saya utamakan? Ya. Kemudian strategi tahan diri, harus bisa menahan diri. Ya, bisa mengendalikan diri. Karena firman Tuhan juga mengatakan kita harus bisa mengendalikan diri kita. Ya. Merencanakan keuangan secara konsisten. Jadi kita sudah punya bagian-bagian, sudah punya tempatnya masing-masing. Jadi sudah diatur sedemikian rupa sehingga uang kita akan bertahan sampai akhir bulan. Bahkan kita bisa menabung sedikit walaupun sedikit, misalnya seperti itu. Jadi harus sudah diatur sedemikian rupa supaya kita tidak terjebak dalam utang piutang. Menjadikan investasi dan menabung sebagai hal yang wajib. Jadi diusahakan dalam sebulan itu ada yang dia simpen supaya di hari tuanya nanti dia bisa menikmati hidup. Ya, demikian kalau YOLO. Nah, kita masuk pada poin yang ketiga. Kita membahas tentang FOPO. Apa itu FOPO? Ya, ketakutan terhadap pendapat orang lain. Ini tentunya bisa sangat mengganggu kehidupan jika muncul secara terus-menerus. Ya, takut tentang apa kata orang lain tentang saya. Apa pendapat orang lain tentang apa yang saya pikirkan, tentang apa yang saya kerjakan, tentang apa yang saya lakukan. Ketakutan-ketakutan, ya. Nah, yang menyebabkan FOPO ini ketika seseorang mulai fokus pada media sosialnya, menyalahgunakan media sosial tadi, berfokus hanya di sana, ya. Kemudian budaya feodalisme, pendidikan, ya, pendidikan yang menyeragamkan semua individu. Jadi semua harus sama. Misalnya dalam satu kelas ini pendapatnya harus sama. Kalau kamu berbeda berarti kamu lain. Gitu. Tidak masuk dalam hitungan. Atau kamu menyimpang ketika pemikiran kamu berbeda. Nah, inilah yang menyebabkan terbentuknya karakter seseorang itu menjadi seorang yang FOPO gitu.
Jadi membuat orang itu lebih mementingkan pendapat atau pikiran orang lain dibandingkan pemikirannya dia sendiri. Ya, lebih mementingkan pendapat orang lain. Walaupun pendapat orang lain itu kadang-kadang tidak benar, tapi dia lebih mengutamakan itu karena dia takut tentang pendapat orang lain nanti kalau dia berbeda gitu ya. Kemudian dampaknya dia itu menjadi orang yang suka membandingkan diri dengan orang. Nah, bagaimana dengan kamu sekalian, dengan anak-anak? Apakah kita sering membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain? Oh, saya kan terlahir seperti ini. Keluarga saya seperti ini. Saya tidak bisa melakukan hal yang lebih besar. Atau saya nggak mampu melakukan hal-hal yang besar dalam hidup saya. Ya. Dia lebih hebat dari saya. Nah, stop membandingkan diri dengan orang lain. Ya, kemudian tidak sadar akan identitas, tidak mengenali siapa dirinya. Seringkali orang itu tidak sadar siapa dirinya sehingga dia melakukan hal-hal yang di luar kemampuannya. Ya, tidak mengenal siapa dirinya dengan baik, tidak mengenal kemampuannya. Kemudian kecemasan sosial. Ya, cemas dengan keadaan di sekitarnya, cemas dengan masa depannya, cemas dengan pendapat orang lain, bagaimana orang lain menilai dia. Seperti itu ya. Kemudian bagaimana solusinya dengan orang-orang? Bagaimana kita menghadapi orang-orang yang memiliki pemikiran seperti itu tadi? Yang pertama, pendidikan di rumah dan di sekolah itu sangat penting. Jadi harus ditanamkan, diterapkan bahwa setiap orang harus percaya pada diri, percaya diri. Percaya maksudnya percaya dengan kemampuan yang Tuhan sudah kasih buat kita. Percaya bahwa kita ini ciptaan Tuhan yang baik, yang sempurna. Ya, kita harus percaya bahwa bagaimana adanya kita, itulah yang terbaik. Ya, fisik kita mungkin tidak sama dengan orang lain. Oke, setiap orang diciptakan Tuhan unik. Setiap orang diciptakan Tuhan berbeda. So kita harus belajar menerima diri kita padanya. Ya, belajar punya pemikiran tidak bergantung ke orang lain. Tidak bergantung kepada apa pendapat orang lain tentang kamu. Ya, belajar mandiri. Kemudian mulai melakukan aktivitas yang positif. Kita belajar melakukan aktivitas yang positif yang bisa membangun kita, membangun orang lain, membangun sekitar kita. Dengan begitu, kita tidak lagi fokus pada apa kata orang lain. Tapi kerjakan apa yang kamu bisa kerjakan. Berikan yang terbaik dalam hidupmu. Ya. Tapi ketika misalnya kita sudah terkena masalah ini, kita hidup dalam kehidupan yang seperti itu, FOMO tadi, masih ada hal yang bisa kita lakukan, yaitu menghubungi para profesional, konselor, ya. Mereka akan membantu kita keluar dari situasi itu, menolong kita untuk bebas dari kehidupan yang seperti itu, ya. Kemudian sebagai anak-anak Tuhan, ya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pemuda, sebagai remaja, kita jangan mau diintimidasi oleh keadaan di sekeliling kita. Ya, diintimidasi oleh perkataan orang-orang lain, tapi kita mau belajar menerima diri kita apa adanya. Ya, sekarang kita mau bagaimana? Apa yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan? Ya, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, untuk ketiga hal tersebut tadi, FOMO, YOLO, dan juga FOPO, kita perlu mengevaluasi diri kita. Ya, kita perlu mengenali diri kita. Yang pertama yang harus kita lakukan agar kita terbebas dari ketiga hal itu tadi, supaya kita tidak hidup diikat oleh masalah-masalah yang sedang viral itu tadi, tidak dijerat olehnya. Yang pertama, sudahkah kita mengandalkan atau mendengarkan firman Tuhan? Ya, ketika kita hidup dalam firman, mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, so pasti kita akan terbebas dari pikiran-pikiran yang mengintimidasi tadi. Yang kedua,
Sudahkah kita belajar untuk mengendalikan diri, mengendalikan keinginan kita, hawa nafsu kita? Nah, sebagai pemuda remaja, kita harus belajar. Kita harus bisa menguasai diri. Ya, menguasai diri, mengendalikan diri kita dengan baik. Kuasailah dirimu dan tetaplah tenang. Ya, mampukah kita untuk memberi dengan penuh sukacita? Kita mau belajar sebagai anak Tuhan. Ketika kita belajar memberi dengan penuh sukacita. Memberi itu lebih baik daripada menerima. Sehingga ketika kita bisa memberi dengan penuh sukacita, maka akan ada damai, ada sukacita di hati kita ketika kita bisa menolong orang lain. Apakah kita sudah mensyukuri berkat Tuhan dalam hidup? Hai anak-anak muda, remaja, belajar untuk bersyukur dengan apa yang sudah kamu miliki saat ini. Bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan buat kamu. Bersyukur untuk keluarga yang Tuhan sudah berikan. Bersyukur untuk talenta yang Tuhan sudah berikan. Ya, bersyukur untuk pengetahuan yang Tuhan sudah berikan. Untuk segala hal yang kamu miliki saat ini. Belajar bersyukur. Ya, bersyukur. Jangan terlalu fokus pada masalah-masalah yang ada. Karena masalah itu nggak pernah ada habis. Ya, dalam firman Tuhan, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, kesusahan hari ini cukup untuk hari ini. Besok kita punya kesusahannya sendiri. Kita pikirkan lagi besok. Ya, jangan fokus pada apa kata orang lain. Jangan fokus pada pikiran orang lain, pendapat orang lain tentang kamu. Belajar menata hidup sedemikian rupa. Karena kita nggak tahu kapan Tuhan akan datang. Belajar menata kehidupan kita. Ya, supaya hidupmu menjadi hidup yang lebih berguna, supaya hidupmu hidup yang berbahagia. Mari kita sama-sama belajar dan kita terapkan pelajaran ini. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.